Hello everyone, let me introduce myself. My name is Bayu Putra Pratama and with NPM 234111192 and I'm a student at Universitas Teknokat Indonesia. And next to discuss with my presentation. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Nah, berdasarkan PP nomor 17 tahun 1988, pengangkutan laut yaitu setiap kegiatan tentang pelayaran yang menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpangnya, kemudian juga barang ataupun hewan untuk suatu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya untuk antar beberapa pelabuhan. Nah, pada tanggal 17 September 1992 ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Apa sih jenis-jenis pengangkutan laut? Yang pertama, pelayaran dalam negeri. Menurut PP Nomor 17 Tahun 1988, pelayaran dalam negeri merupakan kegiatan angkutan laut antara pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal. Selanjutnya adalah pelayaran rakyat. Nah, kalau pelayaran rakyat sendiri itu merupakan kegiatan angkutan laut khususnya untuk barang atau hewan antara pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar seperti yang motor sesuai dengan pelayaran. Di antaranya adalah dilakukan oleh perusahaan dalam salah satu badan usaha termasuk koperasi, kemudian memiliki unit perahu layar untuk kapal layar motor dengan ukuran sampai dengan 850 meter. Selanjutnya ada pelayaran perintis. Pelayaran perintis sendiri adalah pelayaran yang angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersialnya. Selanjutnya pelayaran luar negeri. Pelayaran luar negeri merupakan pelayaran samudra sebagai kegiatan angkutan laut ke atau dari negara yang dilakukan secara tetap dan teratur atau tidak tetap dan tidak dengan menggunakan semua jenis kapal. Nah, jadi ini juga diatur dalam suatu pasal nih, terdapat pada pasal 9 ayat 5 PP nomor 17 tahun 1988. Dalam pengangkutan barang melalui laut terdapat subjek atau dokumen dan juga pengangkutan laut, yaitu yang pertama ada pengangkut, kedua ada pengirim, ketiga ada penerima, keempat ada ekspeditur, kelima ada pengatur muatan, keenam ada pengusaha, dan ketujuh ada pergudangan. Jadi semua itu akan terkait dengan pengangkutan barang melalui akses laut. Ini kita akan membahas tentang dokumen dalam pengiriman barang nih. Kalau tadi kita membahas tentang subjeknya, sekarang kita akan membahas tentang dokumennya. Yang pasti yang pertama adalah adanya faktur dalam penjualan. Itu sangat penting mengetahui berapa barang yang ada di dalam kapal tersebut dalam pengiriman. Itu dapat dicek dalam faktur barang. Kemudian ada daftar pengemasan. Nah, daftar pengemasan sendiri itu dapat melihat apakah dalam bentuk box atau dalam bentuk kontainer, itu bisa dicek dalam daftar pengemasannya. Kemudian ada sertifikat asal, seperti misalnya kalau kita antar negara tadi bisa dilihat. Misalnya kita dari Indonesia ingin mengirim ke Jepang, itu harus ada sertifikat asalnya. Kemudian ada sertifikat pemuatan, kemudian ada polis asuransi dan juga sertifikat pemeriksaan. Nah, jadi semua itu harus diurus karena dokumen pengirim barang ini akan memperlihatkan legalitas barang kita yang akan dikirim tersebut. Tadi ada dokumen barang, sekarang kita membahas tentang dokumen legalitas kapal. Nah, di sini dalam legalitas kapal kita harus mempunyai surat kebangsaan. Dari mana kita berasal kapal tersebut, kemudian ada surat akur, kemudian ada sertifikat layak laut. Jadi, apakah layak kapal tersebut berjalan di laut lepas atau tidak. Kemudian ada sertifikat lembung timbul, ada daftar anak buah kapal, kemudian ada sertifikat keamanan radio. Jadi semua ini harus dicek dan juga dilakukan pengurusan juga karena legalitas kapal itu sangat penting, apakah kapal tersebut layak atau tidak dipergunakan untuk mengantarkan barang. Thank you very much for to my video and
and see you. Thanks all, thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.